Ya, teman-teman boleh dimulai menyalakan videonya ya. Teman-teman boleh dimulai menyalakan videonya nggih. Mas Irfan sudah menyalakan, Mbak Zani sudah, Mbak Lia sudah. Yang lain, Mbak Alvina, Mbak Siti, Mbak Melati nggih. Iya. Oke. Setelah kemarin libur, kita bertemu lagi ya. Saya kemarin lupa kalau ternyata hari libur jadi kelas F dan sepertinya akan kita ganti Rabu minggu depan. Nanti jadwalnya akan saya update lagi. Lagi. Sepertinya Awan sudah bergabung. Awan bisa dengar saya? Selamat sore. Selamat sore, Awan. Selamat pagi waktu Jerman. Ya, So, how are you doing, Awan? I'm okay. How are you? Great. I'm going back to Alor next month for fieldwork. Oh, great. Yeah, I got a grant, and I think it's enough to do another field work. So that's Right. I plan to go next month, Where, if not in where's the, the following month. where is the grant from? It's from the government, Okay, from the Indonesian government. great. Yeah, it's about how the Alorese people use Indonesian. So this time it's not the Alorese but Okay, the Indonesian language. But yeah, we'll see but how you it can goes. collect some data on LREs while you're there anyway. Yeah, yeah, and I'm also going to distribute my dissertation copies to the people Hmm. and to see how they react and perhaps Yeah. yeah I'm prepared to accept their reaction. Okay, thank you so much for doing this again, Owen. I really appreciate what you're doing. Terima No kasih Pak problem. Owen sudah datang. Kita sudah ada 31 mahasiswa kelas eh, ini kelas D ya. Eh, iya benar, kelas C. Kelas C. Iya betul. Terima kasih Mbak Olia. Ini kelas C. Baik, kita langsung dengarkan paparan dari Dr. Owen Edwards. Beliau akan bercerita tentang cara-cara penelitian bahasa daerah di Indonesia. Silakan Pak Owen. Yes, yeah. Kasih pindah kamera. Bisa lihat. Bisa, bisa. Oke. Oke. Saya mulai. Ya, selamat sore semua. Eh, hari ini saya mau
saya berbicara sedikit tentang kesempatan penelitian linguistik di Indonesia. Ya, saya mau kasih inspirasikan untuk semua mahasiswa yang di sini bisa jalan ke tempat di Indonesia bagian timur, dapat data linguistik. Ya, ada banyak yang menarik di sana. Oke. Di sini kita lihat outline-nya. Yang pertama saya berbicara tentang bahasa di Indonesia. Berikut saya berbicara tentang deskripsi bahasa di Indonesia. Saya berbicara tentang 3 hal yang unik di bahasa Indonesia. Hal yang unik dan baru untuk ilmu bahasa, tapi hanya ya ini 3 hal berapa tahun yang lalu baru ditemukan. Ya, 3 hal bunyi, proses dengan informasi untuk secara bahasa. Yang terakhir saya berbicara tentang cara melakukan penelitian. Dan itu tidak susah, semua orang bisa melakukan penelitian. Yang pertama, bahasa di Indonesia. Ya, Indonesia satu negara yang kaya bahasa. Di Indonesia ada kira-kira 700 bahasa daerah. Di semua dunia ada hanya satu negara yang lebih kaya dari Indonesia, itu Papua Nugini, di Pulau Papua, yang mempunyai kira-kira 800 lebih bahasa. Indonesia ada kira-kira 700 bahasa. Kebanyakan bahasa di Indonesia masuk rumpun bahasa Austronesia, tapi ada juga bahasa Papua, bahasa yang tidak masuk rumpun bahasa Austronesia di Maluku Utara, di Alor dan Batak. Ya, ada banyak bahasa di Indonesia, tapi ada juga banyak bahasa yang belum didokumentasi. Kita belum tahu apapun tentang banyak bahasa di Indonesia. Kalau seorang jalan ke tempat baru, dapat data baru, itu tambah pengetahuan ilmu bahasa. Ya, ada juga banyak bahasa yang ada data sedikit, tapi kurang data. Mungkin hanya data kata pendek atau kamus yang kecil. Ya, ada juga banyak bahasa yang endangered, hampir punah. Penelitian saya difokuskan pada bahasa Nusa Tenggara Timur bagian barat. Di Nusa Tenggara Timur ada kira-kira 150 Nusa Tenggara Timur dengan Timur, negara Timur, ada kira-kira 150 bahasa. Tapi yang belum ada informasi, belum didokumentasi. Misalnya di Flores Tengah ada berapa di 2 tempat, bahasa Kepo yang juga di 2 tempat di sini, kedua kampung. Kita belum tahu apapun. Tidak ada informasi. Ya, sebenarnya ada beberapa
cerita dalam bahasa ini yang orang kumpul, tapi cerita ini belum terbit. Kalau mau baca harus jalan ke perpustakaan di Belanda dan bisa baca ini cerita. Tapi kalau mau mengerti cerita susah karena dalam bahasa daerah Kepo dengan Rajong, dan belum ada kamus bahasa Kepo, belum ada kamus bahasa Rajong, belum ada deskripsi. Jadi kalau ya bisa dapat di cerita tapi tidak bisa baca, ya cerita juga belum terbit. Kalau ya orang umum mau baca tidak bisa. Pulau Komodo, satu pulau yang terkenal dari dia punya biawak Komodo, biawak paling besar, tapi dia punya bahasa kurang terkenal. Belum ada deskripsi lengkap. Khususnya sistem bunyi bahasa Komodo, deskripsi belum lengkap. Ada beberapa bunyi yang ada bunyi implosif seperti B tidak sama dengan B, tapi ada orang yang tulis deskripsi tentang bahasa Komodo, tapi dia bilang dia tidak bisa dengar perbedaan. Dia bilang ya ada perbedaan dua hal bunyi implosif, tapi dia tidak bisa dengar, jadi tidak tulis. Kelompok Nage Keo, ada deskripsi bahasa Keo, tapi ini satu kelompok bahasa dan dialek. Ada deskripsi bahasa Keo, tapi yang lain ada hanya daftar kata sedikit. Ini daerah besar, kebanyakan kampung tidak ada daftar. Nanti saya berbicara tentang bahasa Ngao, karena dalam bahasa Ngao ada satu bunyi unik untuk ilmu bahasa. Di Pulau Lembata, bahasa Lamatuka dengan Lewa Eleng belum ada informasi lengkap. Ada hanya daftar kata 200 kata yang pendek. Ini dua bahasa penting untuk sejarah semua bahasa di Solor, Lembata, dan Lembata, Flores Timur, karena bahasa ini Lamatuka dengan Lewa Eleng masuk kelompok Lamaholot, Lamaholot Timur. Ada 3 macam Lamaholot, ada Lamaholot Barat yang warna hijau di peta ini, ada Lamaholot Tengah warna biru dengan Lamaholot Timur. Lamaholot Barat ada informasi, Lamaholot Tengah 2 tahun lalu, 4 tahun lalu kita baru dapat informasi, tapi Lamaholot Timur kurang. Itu bagaimana bahasa Alor yang Bapak Yunus dia punya penelitian difokuskan pada bahasa Alor, itu juga masuk kelompok Lamaholot. Di daerah timur juga ada banyak bahasa yang belum didokumentasi, khususnya Timur Tengah, bahasa Kemak dengan Tokudede belum ada informasi lengkap. Ada beberapa daftar kata dari bahasa Kemak, tapi bahasa Kemak ada banyak dialek. Saya dapat beberapa daftar kata dari mungkin 6 dialek, tapi itu bisa 12 dialek bahasa Kemak. Bahasa Tokudede ada satu kamus kecil, tapi
tipis, hanya 50 halaman. Ada banyak kata yang tidak masuk kamus itu. Bahasa Mambai yang di timur itu juga ada banyak hal yang menarik. Itu ada metathesis, tapi yang belum dikenal bahasa Mambai bagian selatan ada kamus kecil, ada deskripsi, tapi Mambai utara beda dari Mambai selatan. Kita tahu beda karena orang dari bagian utara tidak bisa mengerti orang selatan, tidak bisa berbicara pakai bahasa Mambai, tapi kita tidak tahu lengkap perbedaan bagaimana. Kepulauan Baba, Maluku Barat Daya, juga ada banyak bahasa yang kurang dikenal. Peta ini juga belum pasti. Hanya kemarin saya perbaiki peta ini karena saya baca satu buku yang kasih informasi lebih lengkap, tapi ada masih banyak informasi yang kurang. Contoh bahasa Dalalora di Pulau Marcella Barat, kita kurang tahu bahasa itu bagaimana. Ada yang bilang sama dengan bahasa Tala, ada yang bilang lebih mirip dengan bahasa Marcella, yang lain, tapi belum ada data. Yang bahasa Babar yang lain ada data sedikit, tapi hanya 200 kata, ada banyak. Bahasa ini paling terlalu menarik, ada banyak hal dalam bahasa ini yang menarik, tapi belum ada informasi. Saya ada rencana mau jalan ke kepulauan di sini, tapi belum tahu kapan. Pulau Sumba bagian barat, sebenarnya kita kurang tahu berapa bahasa ada di Sumba Barat. Di peta ini saya taruh kira-kira 8 bahasa, saya taruh 8 bahasa di peta ini, tapi ada yang bilang ada 17 bahasa. Kalau ada 17 bahasa, peta ini kurang 10 bahasa. Berapa tahun lalu ada informasi yang muncul untuk bahasa Kodi dengan bahasa Laboya. Itu terlalu menarik, itu bantu mengerti sejarah bahasa Sumba, tapi ada yang lain yang belum ada informasi. Boyewa, Loli, Mamboro, Wanokaka, informasi masih kurang. Di Maluku juga ada banyak kesempatan penelitian. Kepulauan Watu Bela dengan Kepulauan Kur. Kepulauan Kur kita hanya tahu ada bahasa di sana, kita tidak tahu apapun tentang bahasa itu. Tidak tahu bahasa bagaimana. Bahasa Teor ada satu daftar kata kecil yang Alfred Wallace dapat di tahun 850, sudah 150 tahun yang lama. Watu Bela ada daftar kata kecil, itu bahasa yang penting untuk sejarah bahasa di Indonesia Timur, karena ada bunyi ada banyak hal yang menarik untuk sejarah bahasa. Kita juga tidak tahu berapa bahasa ada di sana, mungkin 3 bahasa, mungkin hanya 1. Informasi masih kurang.
Ada juga banyak bahasa di Pulau Seram yang belum didokumentasi, bahasa Sandeman, Bengoy, Salas, Yabati, yang lain-lain. Ada banyak bahasa di Pulau Seram yang belum didokumentasi. Banyak bahasa di Seram juga hampir punah atau sudah punah, seperti bahasa Kayeli sudah punah. Ya, 50 tahun yang lalu satu orang dapat data dari bahasa ini sebelum dia jalan punah. Ya, oke. Ringkasan kesempatan penelitian linguistik di Indonesia, khusus Indonesia Timur, Flores Tengah ada banyak kesempatan. Kepo, Rajo, Manus, kelompok Nagekeo, Lembata, khusus Lamoholor Timur, Lamatuka, dan Lewo Eleng. Daerah Timur, Pulau Timur, Timur Tengah, Kepulauan Babar, Sumba Barat ada kesempatan besar, dan bahasa Maluku, daerah Maluku, bahasa Kur, Kepulauan Watubela, Pulau Seram. Ya, sekarang saya berbicara tentang 3 hal yang baru ditemukan dari bahasa di Indonesia, hal unik yang baru untuk ilmu bahasa, jadi tambah pengetahuan ilmu bahasa. Ke tempat baru dapat data dari bahasa. Yang hal ini unik untuk ilmu bahasa dan juga menjelaskan secara bahasa unik dalam bahasa Ngao dan di sini kira-kira 4 tahun lalu bahasa Ngao punya satu bunyi ini le atau ala le, itu konsonan geser sisi langit-langit bersuara, itu mirip bunyi le tapi lebih keras. Jadi lidah ada di posisi untuk bunyi ye, atas lidah itu langit-langit dan tiup keras angin di pinggir lidah, sementara pakai pita suara. Menurut Wikipedia, konsonan ini tidak ditemukan dalam fonim bahasa manapun, namun konsonan ini terjadi pada ada fonim dari ye. Menurut Wikipedia, bunyi ini tidak bisa bunyi sendiri, tidak ada bahasa yang punya bunyi ini sebagai fonem, tapi bahasa Ngao punya bunyi ini sebagai fonem, bunyi sendiri. Contoh 5, tangan, lako, anjing, lowo, sungai, uju, kepala, bulan, bulan. Jadi ada informasi baru untuk ilmu bahasa, bunyi ye bisa berdiri sebagai bisa fonem. Itu baru untuk ilmu bahasa. Tapi bunyi ini juga bantu
mengerti atau yaitu bantu mengerti sejarah bahasa di Indonesia begini. Nah, bahasa Keo, satu bahasa di Flores, berubah semua bahasa L menjadi D. Wula menjadi Buddha, lima menjadi lima, salah menjadi sada, tali menjadi hadi. Waktu saya lihat perubahan begini, saya sedikit pusing karena perubahan begini tidak biasa. Kurang ada bahasa yang punya perubahan begitu. Bahasa Ngao bantu mengerti perubahan begini karena bunyi J mirip dengan bunyi L dan juga mirip dengan bunyi D. Jadi kita bisa tahu bunyi L tidak berubah menjadi bunyi D langsung, tidak langsung L menjadi D, tapi ada tahap tengah L menjadi J menjadi D. Ya, jadi data baru dari bahasa Dio bantu mengerti sejarah bahasa lain. Oke. Sekarang struktur unik. Beberapa minggu lalu saya berbicara tentang metathesis dalam bahasa Meto. Metathesis itu dua bunyi yang tukar tempat, satu menjadi vault, uki bisa menjadi uik. Hari ini saya tidak berbicara tentang metathesis, saya tidak berbicara banyak, tapi yang penting sebelum saya tulis tentang metathesis di bahasa Meto, ada orang yang tidak percaya metathesis ada metathesis dengan arti. Mungkin mereka percaya itu bukan hanya metathesis, tapi ada proses lain yang menyebabkan metathesis. Tapi di bahasa Meto bisa hanya metathesis yang berubah arti. Contoh neomese, satu hari, neomese hari pertama. Jadi dengan data baru dari bahasa Meto, kita tahu metathesis sendiri bisa berubah arti. Ada metathesis dengan arti, tidak ada proses lain, hanya metathesis. Sedikit tentang sejarah metathesis. Di tahun 1998 ada satu artikel dari Levels dan Garrett. Hipotesa mereka metathesis secara metathesis begini. Pertama, fatu menjadi fautu, geser, muncul di depan dan belakang konsonan T. Kemudian U di belakang hilang. Jadi fatu menjadi fautu menjadi faut, tidak langsung fatu faut. Hipotesa mereka begitu, tapi untuk bahasa Meto saya dapat bukti proses ini terjadi, tapi itu hanya waktu saya jalan ke tempat baru. Tahun 2013 pertama saya dapat data dari bahasa Meto jenis Kotos Amarasi. Di jenis ini tidak ada tahap tengah seperti fautu. Tahun 2014 saya dapat data baru dari jenis Rois. Jenis Rois itu
punya tahap tengah seperti manus menjadi itu dalam kroeks maunus. Jadi geser ada di depan dan belakang konsonan N. Nah, kalau saya hanya dapat data dari kotos satu jenis, kita tidak tahu, kita tidak dapat bukti untuk proses ini. Jadi waktu saya jalan ke tempat baru, dapat data baru, kita dapat bukti untuk proses ini. Oke. Sekarang saya mau berbicara tentang satu hal yang masih kurang jelas, kita belum mengerti, kurang jelas. Tapi kalau orang dapat data baru, mungkin itu menjelaskan proses ini. Hal ini metatesis vokal. Ada dua bahasa Havu dengan bahasa Dao yang punya proses metatesis vokal yang seperti ini. Di Havu, semua kata yang dulu punya bunyi I atau bunyi U di silabal pertama di depan kata dan punya bunyi A atau E di belakang, vokal tertutup seperti U, bunyi I dengan U, tukar tepat dengan vokal A. Lima berubah menjadi demi. Vokal tukar tepat dengan konsonan di tengah jadi panjang, konsonan panjang seperti ada dua konsonan. Contoh Gucci, dulu pura itu menjadi R, U dengan E tukar tepat, U dengan pepet tukar tepat, dan konsonan di tengah panjang atau minyak menjadi menyi. Ini proses unik di semua dunia. Tidak ada bahasa lain yang punya proses metatesis vokal begini. Tapi sekarang kurang jelas cara proses ini terjadi. Sejarah kurang jelas. Tapi kalau tambah data, mungkin data baru menjelaskan. Bahasa Havu dan mirip dengan bahasa Sumba Barat. Bahasa Havu ya itu ada hubungan dengan bahasa Sumba, khusus Sumba Barat. Berapa tahun lalu kita dapat data baru dari bahasa Kodi yang bantu mengerti sejarah proses metatesis vokal. Semua kata yang punya yang mengalami metatesis vokal di bahasa Havu, semua kata yang mengalami metatesis vokal di bahasa Havu di bahasa Kodi punya konsonan panjang seperti Kodi 5, Havu Lemmi, Kodi Uma, Havu Embu. Jadi terlihat ada hubungan ada hubungan dengan konsonan panjang dan metatesis vokal. Kita belum tahu hubungan apa atau bagaimana, tapi ya tidak ada konsonan panjang di kata lain di bahasa Kodi. Hanya waktu bahasa Havu punya kata yang mengalami metatesis vokal. Ya, jadi data baru dari bahasa Kodi yaitu itu bantu mengerti peristiwa Havu. Tapi mungkin ada data di bahasa Sumba Barat lain yang tambah pengetahuan. Jadi
supaya kita bisa mengerti lebih lengkap cara metathesis vokal terjadi. Kita belum tahu. Oke. Jadi kalau satu orang jalan ke tempat baru, dapat data baru, mungkin seperti berbeda di NAO atau metathesis di Meto atau sekalipun kalau tidak ada hal unik, semua data bantu mengerti sejarah bahasa di Indonesia. Jadi saya mau kasih semangat begini, menginspirasikan begini, jalan ke daerah baru, dan dapat data baru. Itu sangat bantu. Yang terakhir, cara melakukan penelitian. Kalau ada orang yang mau dapat data baru, cara dapat data itu begini. Atau cara melakukan dokumentasi. Ada tiga langkah. Yang pertama, rekam. Harus rekam data karena bahasa daerah, bahasa lisan. Kumpul metadata. Metadata itu data tentang data. Yang ketiga, bisa tulis atau transkrip. Itu tidak perlu, tapi itu bantu. Keempat, minta izin dari narasumber untuk pakai bahasa, pakai data. Yang kelima, simpan data di archive. Artikel ini, Klamer et al., ada informasi lebih lengkap tentang proses dokumentasi bahasa. Hari ini saya hanya kasih ringkasan. Yang paling penting waktu dapat data baru itu rekaman. Harus rekam. Tanpa rekaman orang lain tidak bisa yakin data. Kalau hanya tulis itu kurang jelas, huruf apa, untuk bunyi apa. Data bisa direkam dengan alat rekam, tapi bisa juga rekam pakai HP. Kebanyakan HP bisa rekam suara. Yang penting file harus titik WAV. File titik MP3 itu ada informasi yang hilang. Tapi WAV itu informasi untuk suara yang lengkap. Biasa HP tidak rekam dalam file WAV. Biasa file lain, tapi bisa pakai app seperti QuickRec, itu app gratis yang bisa rekam dalam format titik WAV. Ya. Yang kedua, harus kumpul metadata, data tentang narasumber dengan bahasa, contoh tanggal rekaman, nama narasumber, umur narasumber, narasumber berbicara bahasa apa, tempat rekaman, kecamatan, desa, kampung, nama bahasa dengan nama yang rekam. Biasa semua metadata ini direkam sebelum rekam cerita atau daftar kata, supaya kalau catatan tulisan hilang, rekaman masih ada metadata. Yang ketiga, bisa tulis atau transkrip sesudah rekaman, tulis apa yang tulis cerita atau apa. Itu bisa pakai huruf fonetik internasional,
International Phonetic Alphabet atau ikut cara tulis Indonesia juga cukup. Waktu tulis cerita biasa kerja sama konsultan, ya tanya sekarang bilang apa. Tulis dengan transkrip itu tidak diperlu. Yang paling penting itu rekaman. Tapi tulisan bantu orang lain yang mau pakai data. Yang keempat, minta izin. Ini contoh kertas izin. Di atas ada informasi tentang peneliti, nama saya, nama peneliti, saya datang dari universitas apa, saya mau belajar bahasa Anda, ya saya mau rekam bahasa kamu, orang lain bisa dengar apa yang kamu bilang. Yang berikut, yang di bawah narasumber kasih izin dengan tanda tangan. Ya itu di sini saya kasih izin. Orang lain bisa dengar suaraku, orang lain bisa pakai data. Bisa pakai kertas seperti ini, tapi juga bisa rekam izin konsultannya dan narasumber jawab, ya saya kasih izin. Yang terakhir, simpan data di archive. Ini contoh archive Paradisec. Semua orang bisa buka akun di Paradisec. Waktu buka akun bisa dapat data untuk dari banyak bahasa, bisa simpan data. Ini contoh koleksi untuk bahasa Meto, Amfoan. Bisa lihat ini satu cerita yang direkam, klik view, lihat. Ya di sini ada file, ada 3 file, ada rekaman dengan tulisan cerita. Ya bisa dengar langsung atau bisa download di sini. Ya, oke. Ringkasan. Ada banyak kesempatan penelitian linguistik di Indonesia. Ada banyak bahasa yang belum didokumentasi. Proses dokumentasi tidak susah. Jadi saya mau menginspirasikan jalan ke tempat lain dan dapat data dari bahasa baru. Itu bantu. Ya, oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Owen sudah berbagi pengalaman kuliah di kuliah hari ini. Selanjutnya teman-teman apabila ada yang mau bertanya langsung ke Bapak Owen. Ada tidak yang mau bertanya? Seperti biasa, mungkin Pak Owen bisa jelaskan sedikit. Kalau di Jawa ada kesempatan meneliti tidak Bapak Owen? Di Jawa ada juga kesempatan meneliti. Ya, di bahasa Jawa ada beberapa bahasa kecil seperti bahasa Tengger. Saya kira ada satu bahasa kecil Tengger, atau juga dialek Jawa, karena bahasa Jawa ada banyak jenis Jawa. Kebanyakan belum ada informasi lengkap. Ya, di Jawa ada kesempatan, di Sumatera juga ada banyak kesempatan. Ya, di
Indonesia Timur ada lebih banyak kesempatan untuk orang asing seperti saya. Sedikit susah karena saya tinggal jauh dari Indonesia. Kalau saya mau jalan di Indonesia harus dapat visa. Tapi untuk orang Indonesia bisa jalan ke Nusa Tenggara Timur dengan dapat data itu lebih gampang. Ya, Iya, baik. Terima kasih Pak Owen. Ada teman-teman tidak yang mau bertanya di sini dengan Pak Owen? Baik, kalau tidak mungkin ini sudah azan. Owen, mungkin teman-teman mau ke ya, masjid. Baik, oke. kalau begitu kita sudahi dulu kuliah dengan Bapak Owen. Kita akhiri dan kita ucapkan selamat tinggal untuk Pak Owen. Sampai bertemu lagi, Pak Owen. Ya, selamat tinggal. Ya. Ya, teman-teman tunggu sebentar ya. Sebentar. Tadi kok nggak ada yang bertanya gimana?